The Miracle, episode 132, Repeat Message, pesan berulang. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat berulang. Ada yang persis sama, ada yang hampir sama, baik di dalam surah yang sama atau surah yang berbeda. Mengapa? Banyak jawaban atas pertanyaan ini atau hikmah terkandung pada pengulangan. Salah satu di antaranya adalah penekanan, yang memberi pesan menghendaki si penerima pesan memperhatikannya. Salah satu pengulangan yang kita sorot pada episode ini adalah pada surah Al-Qamar, di mana ayat yang sama diulang sebanyak 4 kali. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kaum Ad pun mendustakan pula. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Al-Qamar 18. Ayat 17 ini memberi pesan penekanan berlipat ganda. Lam, jenis kata huruf tanpa alif dalam kaidah bahasa Arab bermakna sungguh. Qad pun demikian. Walau qad, suatu penekanan yang sangat kuat. Sudah ditekankan di awal ayat, diulang lagi pada beberapa ayat setelahnya, sehingga sampai 4 kali. Begitu pentingnya pesan ini untuk diperhatikan. Mengapa sampai 4 kali? Dalam filosofi etnis Bugis dan Makassar, 4 dimaknai sebagai ciri kesempurnaan. Ada 4 arah angin utama: timur, utara, barat, dan selatan. Ka'bah memiliki 4 sisi. Laki-laki yang memiliki persyaratan sempurna dalam ukuran manusia sebagai seorang laki-laki sejati dijuluki Buraknes Selapa-apa. Artinya pria sejati. Ia kuat, berilmu, mampu menghidupi, penampilan bagus. Berdasarkan filosofi segi 4, As-Sulapa-apa, karya orang Makassar, banyak berkaitan dengan segi 4. Aksaranya berasal dari segi 4 dalam bentuk garis dan siku. Rumah adat Makassar dan Bugis berbentuk segi 4. Tiangnya juga segi 4. Dapurnya juga segi 4. Meskipun 4 ini sebagai landasan filosofi orang Makassar dan Bugis, namun dapat dimaknai secara umum bahwa pengulangan 4 kali adalah penekanan maksimal. Dalam pengulangan keempat ayat ini, selalu diikuti dengan berita pembangkangan umat dari beberapa zaman. Pada ayat 18, pembangkangan kaum Ad. Pada pengulangan di ayat 22, diikuti berita pembangkangan kaum Tsamud. Pengulangan di ayat 32, diikuti cerita pembangkangan kaum Lut. Pada pengulangan keempat di ayat 40, diikuti cerita tentang Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Betapa sistematisnya pengulangan dan penempatan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai bukti bahwa itu kitab mukjizat. Fahal min muddakir, adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah bertanya pada akhir ayat yang diulang-ulang itu, adakah yang mau mengambil pelajaran? Apakah kita mengikuti 4 kaum terkutuk itu? Atau kita menjawab tantangan Allah dengan mempelajari Al-Quran? Kenyataannya, hanya sedikit yang merespon pertanyaan Allah dibanding populasi manusia di atas permukaan bumi ini dari zaman ke zaman. Bagi kita sebagai individu, yang penting bukan pada jumlah, tetapi yang paling penting kita berada di kelompok yang sedikit itu.